bangkit dari kegagalan itu, kita harus tahu dulu sebab kita gagal kenapa. Ada namanya effective problem solver and decision maker. Nah, itu harus dipelajarin tuh. Ketika kita punya masalah, kita harus pelajarin dulu untuk menggali masalah itu sehingga kita melihat akar masalahnya, bukan atas masalahnya. Misalkan, aku punya masalah di dunia bisnis karena finansial aku belum stable. Aku gak melihat itunya dulu. Nanti aku tanyakan dulu biar aku tahu akar masalahnya apa. Dengan cara apa? Ada salah satu cara yang simpel untuk bisa mengetahui akar masalah kita, yaitu 5 why strategi. Kita cara bangkit dari kegagalan itu, kita harus tahu dulu sebab kita gagal kenapa. Ada namanya effective problem solver and decision maker. Nah, itu harus dipelajarin tuh. Ketika kita punya masalah, kita harus pelajarin dulu untuk menggali masalah itu sehingga kita melihat akar masalahnya, bukan atas masalahnya. Misalkan, aku punya masalah di dunia bisnis karena finansial aku belum stable. Aku gak melihat itunya dulu. Nanti aku tanyakan dulu biar aku tahu akar masalahnya apa. Dengan cara apa? Ada salah satu cara yang simpel untuk bisa mengetahui akar masalah kita, yaitu 5 why strategi. Kita menanyakan kenapa sebanyak 5 kali. Oke, masalah pertamaku adalah finansialku belum stable. Kenapa? Oke, karena aku masih belum memiliki proses penjualan yang menarik. Kenapa belum menarik? Karena selama ini aku belum pernah memiliki waktu untuk mempelajari bagaimana caranya membuat konten yang menarik. Kenapa belum memiliki waktu? Karena selama ini aku selalu diajak sama teman-temanku dan gak berani nolak. Kenapa gak berani nolak? Karena aku berpikir kalau misalkan aku nolak, aku gak akan ditemenin. Nah, itu akar masalahnya. Akar masalahnya adalah aku punya rasa takut ditinggal sama teman. Kalau kita hanya berfokus pada masalah luarnya aja, yaitu finansialnya gak stable atau belum stabil, ya udah, mau gimana pun caranya kita akan selalu merasa dihantui oleh permasalahan kita. Jadi masalahnya yang paling mendalam itu adalah sifat rasa takutku pada teman sendiri. Apa solusinya? Nah, baru deh kita harus memiliki solusi. Solusinya adalah kita, misalkan ya, kita harus bilang ke teman-teman mereka, kita harus bilang ke teman-teman kita agar kenapa? Agar mereka bisa paham bahwa kita sedang membangun bisnis. Atau kita bisa ajak nongkrong mereka, kemudian traktir mereka, biar mereka juga paham bahwa kita tuh sebenarnya nggak mau ngejauhin mereka. Tapi karena kita punya kesibukan, alhasil kita memiliki perubahan sikap. Nah, setelah itu, pastinya akan memiliki pemahaman dari teman-teman kita. Akhirnya teman-teman kita nggak akan ganggu lagi kita. Teman-teman kita nggak memiliki pandangan negatif ke kita ketika kita menolak. Akhirnya apa? Ketika kita udah nggak punya pemikiran negatif itu, kita udah bisa meluangkan waktu kita untuk mencari ide-ide pemasaran yang menarik. Setelah kita memiliki ide-ide pemasaran yang menarik, kita akan memiliki pemasaran yang menarik atau marketing yang oke. Setelah kita mengetahui cara marketingnya oke, meningkatkan penjualan. Ketika penjualan kita meningkat, finansial kita bisa stabil. Jadi gitu, cara bangkit dari kegagalan kita harus tahu dulu akar masalahnya kita apa, baru kita bisa menemukan solusi yang cocok. Begitu. Betul. Jangan sampai menyelesaikan, bukan akar masalah yang diselesaikan, tapi masalah, anak masalah. Karena biasa menyelesaikan masalah A, tadi belum ke akarnya, memunculkan masalah yang baru. Kadang begitu Indonesia. Menyelesaikan masalah ini ternyata bukan akar masalahnya, masih anak-anak masalahnya harus diselesaikan. Jadi menarik sampai ke akar masalahnya baru. Betul. Ya itu ya. Artinya sudah cukup ya Kak Arya, sudah bertanya. Apakah ada suara baru lagi sebelum closing statement? Ini udah lumayan, kita udah 1 jaman ini. 1 jaman, hampir 1 jaman setengah. Masih ada yang ingin bertanya? Nah ini ada Kak, kolom komentar. Safia, Kak, apa tadi? Kak kadang masih bingung
sukses dalam artian di dunia, apakah selalu harus berbentuk dan menghasilkan uang, Kak? Begitu dulu. Oke. Kak, kadang masih bingung sukses dalam artian di dunia. Apakah selalu harus berbentuk dengan menghasilkan uang, Kak? Kita punya definisi sukses beda-beda sih ya. Ada orang yang mematokkan kesuksesannya dengan uang, ada juga yang enggak. Kita bisa lihat orang-orang sukses dengan mematokkan kesuksesan mereka dengan uang. Ya mereka pasti share-share-nya adalah kondisi keuangan mereka, kekayaan mereka. Kemudian ada juga orang yang memiliki definisi sukses untuk bisa selalu memberikan manfaat kepada orang lain dan nggak perlu mementingkan harta. Contohnya ya ustadz-ustadz terkenal atau kiai-kiai terkenal atau kiai-kiai yang ada di pelosok. Apakah mereka kaya? Nggak kaya mereka, tapi mereka hidupnya tentram, hidupnya baik-baik aja, nggak ditimpa kesusahan, masalah rezeki pasti ada. Dan kesuksesan dia adalah, kesuksesan mereka adalah ketenangan, yaitu juga memberikan manfaat, nilai-nilai agama. Jadi aku jawab, kesuksesan itu nggak selalu tentang uang. Kesuksesan itu diukur oleh definisi masing-masing. Nah, menurut kamu kesuksesan yang relate dengan kamu itu apa? Apakah hanya karena uang? Apakah hal lain? Tapi kan kalau misalkan nggak ada uang, kita nggak bisa hidup. Yes, aku setuju. Uang itu pasti hal yang penting. Tapi bukan berarti kan orang yang nggak memiliki definisi sukses sebagai orang kaya kan nggak bisa hidup. Bukan berarti nggak bisa hidup. Mereka tetap bisa hidup, tapi mereka lebih mengarah kepada definisi suksesnya. Itu jadi itulah kenapa aku menjelaskan bahwa memiliki tujuan hidup itu penting. Karena dengan memiliki tujuan hidup kita nggak lagi bingung akan definisi sukses kita, dan kita nggak akan bingung lagi akan definisi sukses yang harus kita tetapkan di dalam hati kita, dan kita nggak akan lagi membandingkan diri kita. Jadi coba teman-teman dari sekarang kita gali dulu potensinya, skill kita apa, bakat alami kita apa, passion kita apa. Kedepannya nanti bakal kebentuk sendiri tujuan hidup itu apa sih. Kita hidup untuk apa, definisi sukses kita untuk apa. Ketika kita sudah menemukan definisi sukses, ya kita nggak akan gampang tergiur dengan uang. Dan kita juga tahu, uang hanyalah sebagai jembatan. Dan orang-orang besar pun aku lihat, mereka mungkin memang melihatkan atau memperlihatkan kekayaan mereka. Tapi di balik itu semua mereka bisa kaya karena mereka memiliki visi. Yang mana visinya itu agar ia bisa meraih, dia harus bisa memiliki jembatan yang sifatnya uang. Maksudnya, untuk mencapai hal sana, ia butuh uang. Jadi uang bukan hanya tujuan. Uang itu bukan tujuan buat mereka. Uang itu sebagai silsilah atau sebagai jembatan agar ia bisa mencapai visinya. Begitu. Menarik. Artinya kesuksesan itu tidak selamanya soal uang. Jadi kesuksesan dalam yang dia punya kemampuan, punya agama yang bagus, sosial yang bagus, bermanfaat yang banyak orang. Karena banyak juga orang-orang yang tokoh-tokoh pendahulu kita, dia tidak kaya tapi dia berpengaruh besar, seperti contohnya Bung Hatta. Dia sederhana tapi pengetahuannya karena dia banyak membaca gitu, bermanfaat untuk orang, sampai dia belum bisa beli sepatu yang dia idam-idamkan yang mahal itu, hanya apalagi potongan itu aja. Ada itu cerita mereka. Ini ya lebih adik putra Ramadan lebih tegasnya sih Kak, cuma kalau didiamin sama orang yang suka ada emosi negatif gitu, lanjutan yang tadi Kak, begitu dia bilang. Begitu. Lebih ke tegasnya sih Kak, cuma kalau didiamin sama orang yang suka ada emosi negatif gitu. Maksudnya gimana? Gimana? Aku nggak paham. Mungkin atau begini. Mungkin cuma tanggapan aja. Kayaknya itu tanggapan aja sih Kak. Tanggapannya. Bagaimana menurut Kakak cara menghilangkan rasa malas dari Kakak sendiri? Cara menghilangkan rasa malas. Terakhir ya. Malas itu Oke. Cara menghilangkan rasa malas. Ini terakhir teman-teman ya, harus didengar ini.
Cara menghilangkan rasa malas adalah menjadikan malas itu sebagai teman. Jangan pernah berusaha untuk menghilangkan rasa malas. Rasa malas itu manusiawi. Aku pun pasti masih ada rasa malas. Siapapun pasti ada yang rasa malas. Tapi cara kita berpikir ini, apakah kita bisa menempatkan rasa malas kita di jam-jam kosong kita? Apakah kita bisa menempatkan rasa malas kita di waktu yang tidak mengganggu pekerjaan kita? Apakah kita bisa menempatkan rasa malas kita di waktu kita senggang? Gitu. Jadi malas itu gak usah dihilangin. Malas itu kita atur malasnya kapan. Malas itu kita manage di waktu yang tepat sehingga progres kita nggak terhambat. Begitu. Tapi kan ini soal perasaan, oke, itu problemnya. Kita nggak bisa melawan rasa malas memang. Dan itulah ujiannya teman-teman. Aku nggak bisa membuat kamu langsung menghilang rasa malasnya. Dan itu tergantung lagi sama teman-teman. Apa yang teman-teman kerjakan itu, apakah sudah menarik gairah kalian atau belum? Kalau misalkan belum, artinya memang kalian belum cocok dengan hal yang sedang kamu jalani. Dulu aku sebagai karyawan males banget, jujur teman-teman, aku males banget. Tapi kalau misalkan soal ngajar, aku bisa. Aku semangat. Dan aku bisa nilai bahwa males itu memang ada faktornya. Karena memang kita gak cocok sama pekerjaan yang kita jalani. Kan kita gak suka, karena karena di sana ada tekanan. Jadi ya, mungkin itu. Jadi balik lagi ke teman-teman. Tapi ingat poinnya, males itu gak perlu dihilangin. Males itu kita harus bisa atur dengan baik. Begitu. Ya, artinya malas itu ada sisi positifnya juga, asal pada tempatnya gitu. Misalnya kita capek di jam istirahat, ya tidur aja, nanti kita lanjut lagi, jangan dipaksa gitu. Betul. Contohnya, salah satu contoh. Jadi sebenarnya malas itu bukan sesuatu yang negatif, tergantung tempatnya. Jadi ketika kita jam-jam kerja kita malas, itu salah. Nah, Kayak biasa kita temukan waktu-waktu rakyat kita di Aceh, dia memberikan contoh itu di dalam parlemen. Nah, menyambung ini Kak, terakhir sekali minta tolong, karena ini yang bertanya ini pimpinan kita ini. Info. Pernah nggak sih dilamar oleh partai untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Kak? DPR? Aduh. Oke. Namanya banyak anak muda Kak saat ini Kak. Apalagi kita kan sosok muda, dan memang di masa ini apalagi pemilih 60% anak muda. Jadi partai politik perlu anak muda gitu. Oke. Politik ya. Jujur. Kak. Aku mungkin buta ya sama politik, gak terlalu buta juga sih. Aku gak terlalu mendalami hal itu. Tapi kalau ditanya pernah gak misalkan kayak ditarik gitu, jawabannya gak pernah. Karena ya aku bahas pun bukan hal-hal yang menyentuh dengan politik gitu ya. Yang aku bahas di sini adalah pengembangan diri, manusia, menyerempet ke bisnis juga. Dan aku nggak ada interest atau ketertarikan sama dunia politik sih. Kalau misalkan emang tiba-tiba aku ditarik pun, mungkin aku bisa tolak di depan. Begitu. Karena kenapa? Aku tidak cocok dengan politik karena memang tujuan hidupku bukan ke sana. Tapi aku lebih ke bagaimana caranya aku bisa mengembangkan manusia, dan aku juga bisa fokus kepada bisnis yang aku jalankan. Begitu, gue. Karena memang anak muda ini banyak passionnya, termasuk kita kan politik juga memang sesuatu. Artinya tetap harus kita masuk di ruang partai politik pun kita berpolitik juga, karena setiap ruang pasti ada ruang-ruang politik. Cuma yang kita juga menyambung terkait ini, terkadang suara-suara anak muda mengenai pengembangan diri dan arah tujuannya, pekerjaannya, itu lari-larinya politik itu kan mulai dari kita lahir sampai kita meninggal pasti dia politik pasti diatur. Terkadang kita melakukan ini kemudian kita dibatasi dengan regulasi, itu karena pengaruh politik yang sehingga membatasi ruang kita untuk berkreativitas. Kadang itu terjadi Kak, karena memang
tidak tepat sasaran atau tidak mengarah kepada si anak-anak muda ini untuk mengembangkan dirinya, gitu kan. Betul betul. Iya betul. Semoga Oke. itu pertanyaan selingan, karena memang susah juga kita tidak bicara itu karena musimnya. Biar kita tidak mau sebenarnya bahas kan Kak, karena Iya betul betul. semoga kita politik itu memang sebagai pengembangan diri, sebagai ruang kesadaran, agar orang-orang yang menjadi politikus itu memang orang-orang yang betul-betul memperjuangkan akar rumput rakyatnya, ya, bukan hanya sebatas elit golongan kelompok saja, atau meneruskan apa yang dimiliki orang-orang yang memiliki kekayaan dan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Ini itu ya. Ini lebih ke pengembangan diri itu sedikit. Politik nanti ada narasumber yang layak memang untuk bicara tentang politik nanti anak-anak muda. Betul. Ini kalau kau baik bicara politik sama aku, kayak aku kurang nyambung deh, karena aku nggak fokus ke sana kau baik. Cocok. Semoga ada anak-anak muda yang terjun di politikus bisa memberikan ruang untuk meningkatkan pengembangan dirinya. Tidaknya poinnya di situ. Oke. Ruang kreativitasnya mereka dipakai dan menjadi objek politik. Ya itu sih. Sebelum berakhir, Kak boleh sedikit Kak Sadat closing statement dulu Kak. Sebelum itu. Buat teman-teman, tadi kan aku udah bilang ya bahwa aku benar-benar punya ambisi untuk bisa membantu anak remaja, khususnya umur 20-30 tahun, baik yang masih kuliah, ataupun aku memprioritaskan juga orang yang udah bekerja, karena itu sesuai dengan perjalanan aku sekarang. Aku bekerja, kemudian aku menemukan tujuan hidup, akhirnya aku bisa resign. Aku jadi berharap teman-teman semua yang memang masih belum mengenal tujuan hidup kamu apa, passion kamu di mana, kemudian talent atau bakat alami kamu di mana, skill apa aja yang sebenarnya cocok dan kepribadian kamu bisa klik link yang ada di bio aku, dan di sana ada komunitas. Dan dari sana teman-teman bisa mengikuti arahan-arahan dari tim aku step by step untuk bisa menemukan tujuan hidup. Karena yes, itu salah satu ambisi yang mau aku realisasikan. Begitu mungkin kau baik, yang mau aku sampaikan di akhir.